Cek. Cek. Cek satu. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Lihat samping kiri kananmu, pandang wajahnya. Katakan, engkau luar biasa di hadapan Tuhan, amin, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Kita serahkan jalan ibadah kita pada pagi hari. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau membawa kami ke tempat ini untuk menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami rindu haus akan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan curahkan roh-Mu atas kami ya Bapa. Menjamah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Memberikan kekuatan, pemulihan yang baru. Biarlah roh-Mu Tuhan tercurah atas kami pada pagi hari ini. Sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami, biarlah naik bagikan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Berkati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami ada Tuhan semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat kami Tuhan, karena roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Suakana anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena roh-Mu di bawah hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus
makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Akan pujian ini dengan kerinduan hati di hadapan Tuhan. Sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan Naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Ku Mengikut lepas Yesus semua hakku sebagai tujuan hidup kita. Terima kasih Tuhan atas kasih. kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu
Engkau Tuhan, Kau layak kami. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur di hadapan. Sama-sama sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu sembah. Kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya. Ya temani kau dengarkan pujian Tuhan ya Bapa. Seperti yang kami renungkan, ayat Biarlah
pagi kami Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memenuhi setiap hati kami ya Yesus. Untuk itu Tuhan, kami rindu Tuhan berdasar memuji Engkau ya Bapa. Jamah kami Tuhan, lawat kami ya Bapa. Sehingga kami hati seorang pemuji penyembah Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sama-sama yang suka memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Suka memuji Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan. Mari kita sampaikan salam satu sama yang lain. Agar Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kita dengar suara Tuhan memanggil kita. Katakan sama-sama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saya melihat jemaat Tuhan yang akan menjadi dengan lagu pujian lama panjang bersama. Sama-sama kita katakan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sayang sekali kita harus menyanyikan lagu-lagu Pentekoste salam. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Iman akan berkata, aku diberkati. Haleluya. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, Amin. iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup. Kau alasanku dipangkas segalanya.
khawatir apapun juga. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena maafkanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih segitu Tuhan sempurna bagi kita. Di mana setiap pujian ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sebab Allah sanggup. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku Berkati kiri kananmu, saudara. dilimpahi, Katakan karena sama Tuhan, engkau diberkati Tuhan. sanggup untuk menyediakan. Berkati saudara kiri kananmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Mari katakan sambil kiri kananmu, engkau diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebab Tuhan selalu menolong hidup kita. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh,
tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Ku yakin ku Tuhan yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya undang anak sholat minggu Tuhan doakan. Saya undang kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Akan selalu berganti, Nah Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, akan pernah berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin
Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu Bapa. Kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir bagi kami. Engkau memenuhi setiap pribadi kami. Engkau memuaskan setiap jiwa kami. Lewat pujian, penyembahan yang terbaik kami berikan bagi Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala keagungan hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau terlalu dahsyat dan luar biasa bagi kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang mengasihi kami, yang memperhatikan dan mempedulikan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, teruslah berkarya bagi kami, teruslah bergerak buat setiap pribadi kami. Hati kami terbuka di hadapan Tuhan, dan kami mempersilakan Engkau Tuhan yang ambil alih hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hati dan hidup kami. Sehingga ibadah kami pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa, di mana kami boleh merasakan hadirat Allah, merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala bentuk pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu setiap hati dan pikiran kami, yang coba mengganggu setiap konsentrasi kami ikat, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa-Mu Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami sebentar keluar sebagai umat pemenang, karena Yesus ada bersama kami, memberikan kemenangan yang besar bagi kami. Yang datang dengan kelemahan, yang datang dengan sakit, kami percaya kami akan dijamah Tuhan, kami akan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap kami. Yang datang dengan beban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Kami percaya sebentar kami pulang dengan membawa berkas-berkas sukacita, kemenangan yang besar Tuhan janjikan bagi kami dan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Semuanya itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami telah diberkati Tuhan. Kami telah dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Dan kami yakin lewat firman-Mu kami akan semakin diteguhkan oleh Tuhan. Karena kami akan mendengarkan suara-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu, firman iman, firman yang menguatkan dan membangunkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Hanya 2 orang yang menjawab saudara. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Cuman 1 orang yang luar biasa saudara. Yang lain haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu terlalu luar biasa bagi saya dan saudara. Sehingga pagi hari ini atau di hari Sabatnya kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di rumah Tuhan, untuk beribadah, memuji dan menyembah Allah. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini kita datang dengan hati yang siap, amin. Kita datang dengan tujuan yang sama, karena kita mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita mau mengalami jamahan Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya selalu merindukan ketika saya beribadah, saya mau merasakan hadirat Tuhan. Setiap kali saya memuji dan menyembah Tuhan, saya menikmati hadirat Allah. Jadi ibadah yang saya lakukan bukan ibadah yang biasa, tetapi ibadah yang luar biasa karena di dalamnya saya menikmati hadirat Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa ketika kita datang di rumah Tuhan, miliki rasa lapar, miliki rasa haus akan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika rasa lapar dan rasa haus itu ada di dalam diri kita, kita akan dipuaskan Tuhan. Amin.
Begitu juga kalau kita rasa haus secara jasmani, kalau kita tidak memenuhi rasa haus itu, kita akan merasa kering, tenggorokan kita akan merasa kering dan mungkin kita akan batuk-batuk saudara. Tetapi ketika kita memenuhi itu dengan minum, pasti leher kita akan merasa aman dan kita pun merasakan tenang. Dan begitu juga pagi hari ini, saya kira percaya rasa lapar dan haus saudara pagi hari ini akan dipuaskan Tuhan. Karena kita mau menikmati dan merasakan semua apa yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan saudara pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya adalah seorang hamba yang memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mempercayakan seluruh keberadaan hidup saya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi setiap kali saya beribadah, saya memuji, saya menyembah Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya sudah bilang sama Tuhan, Tuhan, saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan yang terbaik. Apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan, itulah yang terbaik yang saya berikan bagi Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Surat Korintus Korintus 1 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan dua bagian ayat firman Allah pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-28 dan ayat 29. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. 1, 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Terima kasih, silakan duduk. Sekali lagi saudara, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara, bagaimana menjadi pribadi yang berkualitas. Bagaimana menjadi pribadi yang berkenan, yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sejenak dan sepintas kita membaca bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia seharusnya bersikap. Bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan atau sebagai pelayan Tuhan menjadi orang yang benar-benar memiliki kualitas yang sesungguhnya yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, setiap hari saya selalu berdoa, Tuhan jadikan saya hamba yang tunduk di hadapan Tuhan. Jadikan saya hamba yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan saja. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, ketika Allah menjelajah bumi, Allah mencari seorang pemimpin atau anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas. Katakan amin. Yang memiliki kualitas saudara. Allah tidak mencari malaikat dalam wujud manusia. Dan Allah juga tidak mencari seorang yang sempurna saudara. Jadi mungkin kita mulai berpikir yang berkualitas bagi Tuhan sebenarnya itu seperti apa. Karena di bagian ini Tuhan pun tidak menuntut orang yang sempurna. Tetapi Allah mencari pria wanita seperti saya dan saudara. Manusia biasa tetapi memiliki kualitas tertentu. Kualitas yang sama yang ditemukan oleh Allah di dalam diri seorang Daud. Amin.
Haleluya. Saudara, jadi pagi hari ini kita mau bahas satu tokoh Alkitab yang saya ambil, yaitu kisah seorang Daud. Mungkin ada di antara kita, bahkan mungkin semua kita yang hadir pagi hari ini sudah tahu kisah seorang Daud, atau mungkin latar belakang seorang Daud, dia itu apa dan dia itu siapa, dan akhirnya dia menjadi apa, saudara. Dan saudara pasti banyak tahu tentang seorang Daud. Ternyata ada kualitas-kualitas yang hebat, kualitas-kualitas yang luar biasa yang ditemukan oleh Allah di dalam diri seorang Daud. Walaupun kita tahu bersama bahwa Daud adalah orang yang biasa. Dari 7 bersaudara, dia adalah orang yang paling kecil, orang yang paling tidak dianggap. Bahkan dia dikatakan orang yang tidak berpendidikan, dia tidak sekolah karena kerjaannya setiap hari hanya mengembalakan kawanan domba ayahnya. Setiap hari itu yang dia lakukan. Daud bukanlah orang yang terpandang, saudara. Dia adalah seorang yang biasa, orang yang sangat sederhana dan yang paling sederhana dari antara saudara-saudaranya. Dia tidak punya titel, dia tidak punya pendidikan. Seperti yang saya katakan tadi, hidupnya hari-hari hanya mengembalakan kawanan ternak ayahnya, saudara. Tetapi dia dipilih Allah. Amin. Dia dipilih Allah, dan mungkin kita sedang bertanya, kenapa dia dipilih dengan keadaan seperti itu, dengan kondisinya seperti itu, dengan segala sesuatu yang dia miliki dan dia punya, dengan semua kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalam diri seorang Daud, kenapa dia yang dipilih oleh Allah? Karena benar, Allah menemukan kualitas-kualitas yang super di dalam kehidupan seorang Daud. Orang yang biasa tetapi orang yang senang menyembah Tuhan. Orang yang biasa tetapi orang yang senang berdoa kepada Tuhan. Orang yang sederhana tetapi orang yang senang menyembah, memuliakan Allah, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara, jadi simpel, sederhana apa yang Tuhan cari kepada orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang tertentu yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak harus sempurna, saudara. Kita tidak harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kita tidak harus punya titel, saudara. Kita tidak harus punya kedudukan. Maka kita akan dipilih, tidak harus seperti itu. Contohnya pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia dipilih oleh Tuhan. Dia ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin dari satu bangsa yang sangat besar. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Menjadi kebanggaan bagi saya dan saudara. Ketika kita juga bisa masuk seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud, saudara. Orang yang sederhana, tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada kualitas yang ditemukan oleh Allah di dalam diri Daud, saudara. Dan kualitas pertama yang bisa kita temukan di dalam kehidupan pribadi seorang Daud, yaitu Daud memiliki spiritualitas. Dia memiliki spirit yang luar biasa. Dia memiliki semangat luar biasa, saudara. Walaupun pada kenyataan kita tahu kisahnya bahwa dalam perjalanan hidup Daud adalah orang yang bisa dikatakan jatuh bangun, saudara. Dia sering melakukan pelanggaran, dia sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi dia tahu membawa hatinya, dia tahu membawa hidupnya untuk kembali kepada jalan Tuhan. Hidup bertobat, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan ini adalah pelajaran berharga yang dilakukan oleh seorang Daud dan yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi Daud memiliki spiritualitas, saudara. Dia memiliki semangat yang luar biasa. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 14 sampai ayat 15. Di situ menceritakan tentang bagaimana dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ia merayakan kemenangan dengan menyembah Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Dia memiliki semangat yang luar biasa.
untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Melakukan penyembahan pun dia tidak pernah setengah-setengah. Ketika dia memuji Tuhan, dia tidak pernah setengah-setengah dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat semangat yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Semangat yang Tuhan taruh di dalam kehidupan seorang Daud. Yaitu spirit yang luar biasa. Ketika dia membawa tabut perjanjian, di situ sangat jelas yang dikatakan oleh Samuel. Ke Yerusalem ia merayakan kemenangan dan menyembah Tuhan dengan semangat. Bahkan di dalam 2 Samuel 7 ayat 1 dan sampai ayat 17 di sana dikatakan, oleh karena semangatnya itu ia ingin membangun bait suci di Yerusalem. Bukan hanya membangun semangat untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ada hal lain lagi yang dimiliki oleh seorang Daud. Dia punya semangat untuk membangun bait Allah. Saudara, mungkin semangat yang harus kita punya tidak harus seperti semangat seorang Daud. Membangun gereja mungkin ya saudara, membangun bait Allah. Tetapi kita cukup membangun semangat kita. Mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama bergandengan tangan melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bekerja sama untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi Tuhan pun menuntut bagian ini supaya kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita juga harus punya spirit itu saudara. Kita juga harus punya semangat itu. Jangan sampai semangat kita hanya ketika kita di hari Minggu. Oh saya mau bersemangat, saya mau beribadah kepada Tuhan. Saya mau beribadah, saya mau menyembah Tuhan. Tetapi di hari-hari yang lain kita patah semangat dan kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih baik di hadapan Tuhan. Tetapi setiap hari mari kita mau bangun semangat. Kita miliki semangat seperti semangat seorang Daud untuk melakukan hal yang lebih baik di hadapan Tuhan. Dan saya kira percaya kita bisa. Kita adalah orang-orang yang mampu. Yang seperti Daud. Dia juga adalah manusia biasa. Yang punya kekurangan, punya keterbatasan. Tetapi dia mampu melakukan itu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang memimpin dia. Ada roh Tuhan yang menguasai dia. Ada roh Tuhan yang menolong dia. Sehingga dia kuat, dia mampu melakukan semuanya itu di hadapan Tuhan. Roh yang sama juga ada di dalam diri saya dan saudara. Amin. Roh Tuhan ada di dalam dirinya. Roh Tuhan juga ada di dalam diri saya dan saudara. Saudara percaya ada Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidupmu? Katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa roh Tuhan Allah ada di dalam diri kita. Kita pun bisa, kita pun mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Sederhana tapi berkualitas. Biasa-biasa saja, tetapi dipandang oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan yang menolong di dalam kehidupannya. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, contoh yang terbaik yang harus kita teladani, yang harus kita bisa ambil dari kehidupan dari seorang Daud, saudara. Kita tidak harus membangun gereja secara fisik, tetapi kita mau membangun gereja secara rohani. Iman kita boleh mengalami perkembangan lebih dan lebih lagi. Saudara, kita berada di tahun 2022. Bahkan ini adalah bulan pertama di minggu terakhir. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan kedua di tahun 2022. Itu adalah anugerah. Tuhan memberikan kita kesempatan supaya semangat kita terus dibangun. Semangat itu terus ada di dalam diri kita. Terus setia dan mencari Tuhan lebih dari apapun juga. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Bangun semangatmu, bangun semangat untuk hidupmu mencari dan bertumbuh di dalam imanmu kepada Tuhan. Bangun juga semangatmu untuk membuat gerejamu semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Saudara saya kira percaya para pelayan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini butuh dukungan, butuh dorongan, butuh doa, butuh support dari jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka butuh kita saudara, dan mari kita mau kerjasama yang baik, melakukan semua yang terbaik, bukan untuk dipandang manusia, bukan untuk dilihat oleh manusia, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan.
semua apa yang kita lakukan dan kerjakan, Tuhan berjanji ada upah menanti kita. Amin. Ada upah. Jadi jangan bilang, jangan nih saya lakukan ini. Habis-habis waktu saja, buang-buang waktu. Saudara, ada orang kadang berpikir seperti itu. Tanpa dia pikirkan bahwa segala sesuatu apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, semuanya dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan nilai plus buat kita ketika kita melakukan semuanya itu dengan hati yang terbuka. Hati yang tulus, hati yang murni di hadapan Tuhan. Jadi kualitas yang pertama yang dimiliki oleh seorang Daud yang perlu kita juga miliki, saudara, memiliki spiritualitas, memiliki semangat yang luar biasa untuk tetap maju di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita sudah diselamatkan, saudara, itu merupakan sudah hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Hidup benar, hidup mengasihi Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan yang dijanjikan Tuhan. Dan ada hal yang perlu kita lakukan supaya kita terus berjalan dan pada akhirnya kita bisa sampai ke garis itu. Melakukan apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki ketika kita ditempatkan di dunia ini, di muka bumi atau di gereja ini, melakukan sesuatu yang berarti, membangun semangat kita untuk terus maju di dalam Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, Allah mencari seorang yang berkenan di hati Allah. Dan paling tidak dia menemukan itu di tempat ini. Dia menemukan itu di dalam diri saya dan saudara pagi hari ini sebagai umat Tuhan, kepunyaan Allah yang telah memberikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Dia akan menemukan itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Karena itu yang Tuhan cari di dalam kehidupan saya dan saudara. Mencari seorang yang berkenan di hati Allah. Seperti yang ditemukan di dalam diri seorang Daud. Seorang yang mempunyai sejalan dengan Tuhan. Seorang yang berjalan seirama dengan Tuhan. Melakukan semua apa yang dirancangkan Tuhan. Kita juga mau berjalan seperti yang dirancangkan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan maunya kita, saudara. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita mau seirama dengan Tuhan, selangkah dengan Tuhan, melakukan sesuatu yang memuliakan Allah Tuhan kita. Taat pada perkataan-perkataan Allah, dan itu yang dilakukan oleh seorang Daud tuh. Di dalam perjalanan hidupnya, kenapa dia dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Karena dia taat melakukan perkataan Tuhan. Ketika Allah berkata A, dia lakukan A, saudara. Ketika Tuhan bilang B, dia lakukan B. Ketika Tuhan bilang ke kanan, dia ke kanan. Tuhan bilang dia ke kiri, dia harus ke kiri. Dia melakukan ketaatannya dengan sempurna. Sehingga Tuhan berkata bahwa ini adalah pribadi yang berkualitas. Pribadi yang berhak melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jika kita mau Tuhan menemukan itu dan Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih dalam hidup kita, usahakan Tuhan menemukan kualitas-kualitas yang luar biasa dalam hidup kita. Yang pertama yaitu semangat. Bagaimana Tuhan mau pilih kita kalau kita lemah, saudara? Tuhan bilang, jangan nih, loyo dia, tidak semangat. Oh ini saja, sepertinya dia luar biasa. Dia akan saya pilih untuk melakukan hati, melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, itu pemikiran saya, saudara. Mungkin kira-kira Tuhan bisa berpikir seperti itu. Karena yang Tuhan minta kita punya semangat yang luar biasa. Beribadah pun harus semangat, amin. Berdoa pun harus semangat. Menyembah Tuhan pun harus semangat. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya pernah buktikan, saudara, mungkin waktu itu pernah saya menghadapi masalah. Saya menyembah Tuhan karena saking beratnya beban hidup, saudara. Saya menyembah Tuhan kayak,
Ya loyo saudara, semangat. Tapi selesai ibadah sih hampa saudara, tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang saya dapat. Tetapi saya membedakan ketika saya beribadah dengan semangat. Di situ saya menemukan ada kekuatan yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tapi memang ternyata kalau kita punya semangat, kita tidak akan menikmati berkat dari Tuhan. Tapi mari kita punya semangat. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, baik itu secara jasmani, secara rohani, bangun semangatmu di hadapan Tuhan, bangun semangatmu menyembah Tuhan, bangun semangatmu berdoa kepada Tuhan. Maka kita akan melihat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi saya dan saudara. Karena Allah berjanji segala sesuatu Tuhan rancangkan dan Tuhan lakukan dengan sempurna buat orang yang hidup sungguh mengasihi Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi Allah mencari seorang yang berkenan di hati Allah. Seorang yang mempunyai hidup seirama dengan Tuhan. Seorang yang taat kepada perkataan-perkataan Allah. Setiap apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan oleh seorang Daud. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kadang kita tolak saudara. Tuhan bilang kau lakukannya, tapi kita lakukan yang satu. Tuhan bilang lakukan yang B, kau lakukan yang A. Saudara kadang seperti itu manusianya kita, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini. Kita minta roh Tuhan memimpin kita, menolong, memampukan kita supaya kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Daud yang melakukan ketaatan yang sungguh-sungguh di hadapan hadirat Allah. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi miliki semangat itu, miliki spirit Daud di dalam kehidupan saya dan saudara. Itu yang paling penting, bangun semangatmu. Hamba-hamba Tuhan, mari kita bangun semangat kita. Para pelayan Tuhan, mari kita bangun semangat kita. Umat Tuhan, mari kita bangun semangat kita. Melakukan semua yang memuliakan Tuhan. Jadi motivasi kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kadang ketika kita beribadah motivasi kita lain. Saudara, orang Manado bilang sekedar store muka saudara. Store muka artinya memperlihatkan bahwa hari ini saya hadir, hari ini saya ikut ibadah. Hanya karena mau dilihat sama ibu gembala, hanya karena mau dilihat oleh para pelayan. Oh saya hadir. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Tujuan kita ketika kita ada di tempat ini. Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan untuk menyenangkan hati Ibu Gembala. Bukan untuk menyenangkan para pengerja, para pelayan di tempat ini. Tetapi kita mau fokus bahwa ketika kita ada di hadapan Tuhan yang kita senangkan hati Allah. Menyembah Tuhan. Saudara, ketika kita juga melakukan pelayanan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Di mana saya melayani, ada salah seorang saudara. Yang datang kalau mau beribadah, mau melayani karena mau mendapatkan sesuatu. Dan saya coba memberitahu kepada dia supaya motivasi kita ketika melayani Tuhan itu harus benar. Bukan karena kita mau mencari sesuatu saudara, tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat jasmani ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan mengikut. Tuhan akan sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi mari kita mau bangun semangat spiritualitas kita seperti yang dimiliki oleh seorang Daud. Memiliki semangat yang luar biasa untuk supaya dia dipandang oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Dan pada akhirnya dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang yang berarti di mata Tuhan. Itu adalah kualitas yang pertama yang ditemukan oleh Allah di dalam diri Daud. Kualitas yang kedua yang ditemukan oleh Allah yaitu dia memiliki kualitas kerendahan hati saudara. Kerendahan hati. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya bilang pastilah kalau orang pekerjaannya hari-hari mengembalakan kawanan domba, otomatis pasti dia orang yang paling sederhana, paling ya biasa saja. Jadi pasti dia menjadi orang yang rendah hati. Karena apa yang mau dibanggakan saudara? Karena sedangkan pekerjaannya pekerjaan biasa.
Saudara, dengan keadaannya seperti itulah kenapa dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berhak, orang yang layak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menemukan kerendahan hati yang luar biasa di dalam diri seorang Daud, saudara. Dia memiliki hati seorang hamba yang selalu tunduk di hadapan Tuhan, melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah, memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah. Daud menyatakan kerendahan hatinya di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Dia berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian rupa. Sedemikian dalam keadaan seperti ini dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan. Siapa aku ini, kata seorang Daud. Mungkin dia pikir saya orang yang paling rendah, orang yang paling sederhana, tidak punya apa-apa, miskin pula saudara. Mungkin dia berkata seperti itu, bahkan itu dijelaskan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Dia berkata di dalam doanya di hadapan Tuhan, ya Tuhan Allah, siapakah aku ini sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Menempatkan dia di tempat yang luar biasa. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, jangan pernah menganggap diri kita orang yang biasa. Bagi manusia mungkin kita orang yang sederhana. Bagi manusia mungkin kita orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang super, amin. Orang-orang yang luar biasa. Karena kita memiliki kualitas-kualitas yang diharapkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini yang datang punya semangat, amin. Itulah yang Tuhan minta buat kita. Dan kita pun yang hadir pagi hari ini adalah orang-orang yang memiliki roh kerendahan hati, amin. Itu yang Tuhan minta. Maka kita adalah orang-orang yang hebat di hadapan Tuhan. Maka kita adalah orang-orang seperti Daud di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang menyenangkan hati Allah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Daud memiliki hati hamba. Daud menyatakan semuanya itu di dalam doanya di hadapan hadirat Allah. Dia menyatakan ungkapan hatinya kepada Tuhan. Siapa aku ini Tuhan? Begitu juga dengan saya dan saudara, mungkin kita akan berkata, siapakah aku ini? Bahkan ada pujian berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Luar biasa. Siapa kita ini saudara? Kita sebenarnya orang-orang sampah. Orang-orang yang sebenarnya tidak berarti. Orang-orang yang sebenarnya tidak perlu dipandang. Tetapi kita pada akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang yang terpandang. Orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan saya kira percaya saya dan saudara pagi hari ini adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil Tuhan. Karena kita ada di hadirat Tuhan. Orang-orang yang memberikan waktu bagi Tuhan. Orang-orang yang memberikan kesempatan untuk ada di hadirat Allah. Memberikan hidup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mereka lah orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Mereka lah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang berhak dan layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara pagi hari ini. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Allah tidak peduli dengan ukuran kita. Allah tidak peduli apa prestasi kita. Allah tidak menuntut kualitas yang sempurna bagi saya dan saudara. Cukup kita memiliki roh kerendahan hati. Cukup kita memiliki semangat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan kita hak penuh untuk melakukan hal yang lebih di hadapan Tuhan. Saudara, ini merupakan kebanggaan bagi saya dan saudara. Dan nilai tambah untuk saya dan saudara. Jadi kita bangga, amin. Bangga punya Tuhan, bangga menyembah Allah yang besar, bangga punya Yesus yang sudah memberikan kemenangan, kelepasan di dalam kehidupan kita. Karena kita dijadikan orang-orang berharga di mata Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi Allah tidak peduli apa pekerjaan kita. Mungkin kita sebagai pembantu rumah tangga. Mungkin kita hanya pungut-pungut plastik-plastik untuk ditukar dengan uang saudara. Itu mungkin bobrok bagi manusia saudara yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagi Allah ketika kita melakukan semuanya itu dengan ketulusan dan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Itu dinilai baik oleh Tuhan.
Tuhan akan melakukan hal yang lebih baik bagi saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, saya selalu bilang saya tidak pernah malu untuk menjadi orang yang sederhana. Saya tidak pernah malu menjadi orang yang biasa. Saya bahkan tidak peduli dengan perkataan-perkataan orang berkata kau A, kau B, kau seperti ini, kau seperti itu. Tidak, saya tidak pernah mendengarkan hal-hal seperti itu. Dalam hal-hal perkataan-perkataan yang negatif saya selalu tutup telinga saudara. Tetapi saya selalu memandang Tuhan yang memilih saya. Tuhan yang menetapkan saya, memberikan saya semangat dan memberikan saya roh kerendahan hati untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi Allah tidak peduli. Walaupun mungkin kalau kita punya pangkat, punya prestasi itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika kita sertakan dengan hal-hal yang dimiliki oleh seorang Daud, saya dan percaya kita menjadi orang yang lebih luar biasa lagi di hadapan Tuhan. Jadi orang yang biasa tetap menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi saya dan saudara. Yang ketiga saudara, Daud memiliki integritas saudara. Dia memiliki ketulusan hati yang murni di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dia dipilih dan dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Ketulusan hati saudara, selain kita harus merendahkan hati, memiliki roh kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan juga menuntut ketulusan itu harus keluar dari hati kita yang paling dalam untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun dari kisah perjalanan hidup Daud, dia mengalami naik turun saudara. Seperti lagu Jatuh Bangun saudara. Ada lagu dunia jatuh bangun aku mengejarmu. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, Daud mengalami jatuh bangun dalam hidupnya. Kadang dia jatuh tapi dia tahu untuk bangun. Tapi kalau orang dunia nyanyikan lagu itu jatuh tapi jatuh terus saudara. Tapi orang percaya waktu jatuh dia ingat Tuhan maka dia bangun. Jadi ketika kita jatuh jangan lupa untuk bangun, amin. Nah saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, jadi waktu Daud mengalami kehidupan yang mungkin naik turun saudara, jatuh bangun, tetapi dia tahu dia harus kembali kepada jalan Tuhan. Dia harus tahu bagaimana dia harus menjalani hidupnya, hari-harinya. Bahwa Tuhan ada di sana menunggu supaya dia kembali hidup bertobat dan hidup sungguh mengasihi Tuhan. Kembali kepada jalan Tuhan. Memiliki integritas. Ketulusan hati yang murni di hadapan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang tulus. Pagi hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang tulus, amin. Orang-orang yang murni hatinya di hadapan Tuhan. Semua dilakukan oleh Daud. Karena dia mengasihi Tuhan. Semua dia lakukan karena dia mengasihi Allahnya yang selalu menolong dia. Ketika dia ada masalah Tuhan tolong. Ketika dia dalam beban yang berat Tuhan beri kelegaan. Semuanya ketika dia melakukan sesuatu. Itu membuktikan bahwa dia mencintai dan mengasihi Tuhan Allahnya. Saudara kita pun juga harus bisa mampu melakukan. Ketika kita sadar bahwa kita kadang jatuh. Ingat kita harus bangun. Karena Allah mengasihi kita. Ketika kita jatuh di dalam dosa, ingat kita harus bertobat, kita harus kembali kepada Tuhan. Ketika kita mengalami segala sesuatu terpuruk di dalam kehidupan kita, ingat ada Yesus menunggu saya dan saudara untuk datang meminta pertolongan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukannya yang terbaik untuk kita. Tidak ada satu orang pun ketika dia mengalami beban, ketika dia masalah, tidak ditolong oleh Tuhan. Pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Cepat atau lambat pertolongan Tuhan itu pasti terjadi. Dan itu nyata dan terjadi di dalam kehidupan umat Allah kepada orang yang percaya. Itu pun dialami oleh saya secara pribadi saudara. Saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna di dalam perjalanan hidup saya. Saya menyerahkan hidup saya menjadi pelayan Tuhan. Saudara kadang saya menguji semua. Apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Ketika saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya sebenarnya ragu. Menurut saya ya, saya bilang Tuhan
kira-kira saya ini dipanggil Tuhan atau tidak? Kira-kira saya mau dipakai Tuhan enggak untuk melayani Tuhan di mana-mana? Saudara, ternyata memang membuktikan ketika saya merenungkan perjalanan hidup saya. Sebelum saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, sampai pada akhirnya saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan, saya melihat bagaimana pertolongan, mujizat, kuasa Tuhan yang sempurna selalu Tuhan nyatakan bagi saya. Saudara, mungkin ini kesaksian sebelum kita mengakhiri. Saya menyerahkan diri saya menjadi hamba Tuhan. Mungkin sekitar 1 tahun atau 2 tahun saya diutus, saudara. Saya diutus di suatu tempat dan tempat itu mayoritas Muslim. Dan di situ saya mengalami satu kejadian karena mungkin saya masih muda, saudara. Dan saya berada di gereja perintisan yang jemaatnya sekitar paling banyak 5, saudara. Dan itu pun berjauhan. Di tempat itu, di tempat ibadah sekalian pastori, saya ditinggalkan oleh ibu gembala. Kebetulan gembalanya masih single, saudara. Dia perempuan dan dia mengikuti acara di Jawa, jadi dia tinggalkan saya sendiri. Dan di tempat itu, di depan gereja itu ada sekolah SMA dan di samping gereja itu ada perkumpulan anak-anak muda yang suka minum, saudara, yang anak berandalan lah. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, pada satu ketika saya sedang mengerjakan, membersihkan halaman. Dan di situ saya lihat banyak orang, anak-anak muda. Dan ada di hati saya berkata, kamu hati-hati, kamu hati-hati. 2 hari setelah kejadian ada perkataan seperti itu, saudara. Saya hampir, kalau orang bilang mungkin saya ya dibunuh lah, atau mungkin saya diperkosa, atau mungkin ya seperti pokoknya semua yang tidak baik. Kenapa itu terjadi? Karena tidak tahu, mungkin pada malam hari saya diingatkan Tuhan, kamu jangan tidur di tempat tidurmu, di kamarmu. Kamu harus ke kamar yang paling belakang yang dimiliki oleh pemilik rumah, seorang nenek. Tetapi itu nenek yang punya, saudara, dia lagi ke Palopo, jadi saya sendiri. Tetapi waktu tengah malam ternyata Tuhan katanya bilang sama itu nenek, enggak tahu. Nanti dia sadar setelah besoknya, dia bilang, sepertinya Tuhan yang suruh saya. Tengah malam itu nenek kembali ke tempat di rumahnya, di Masamba, daerah Masamba itu, saudara. Dia kembali. Saya tidak tahu kenapa saya harus kembali. Ternyata, saudara, memang kejadian itu malam itu. Itu gereja, karena gerejanya perintisan, yang rang itu yang hanya ditutup rang, dibuka sama anak-anak muda dengan tujuan untuk masuk ke kamar saya, saudara. Incarannya saya, saudara, karena di gereja itu karena perintisan tidak punya apa-apa. Yang punya hanya gitar. Hanya punya gitar, enggak ada punya alat musik lengkap. Kalau untuk mencuri pasti mereka akan ambil barang berharga. Jadi semua tetangga yang ada di situ berkata bahwa kalau anak-anak muda itu lolos, yang dia incar adalah kamu. Yang mereka cari sebenarnya ada kamu karena mereka sudah lihat kamu ada di situ. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, akhirnya saya bilang, Tuhan, betapa luar biasanya perlindungan Tuhan, cara Tuhan menjaga saya, cara Tuhan membentengi saya supaya saya tidak binasa. Kata orang mungkin binasa bodoh-bodoh, saudara, seperti itu. Nah, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, dalam kejadian sebelumnya saya pun pernah mengalami hal yang sama. Orang sudah masuk di kamar, saudara, tetapi waktu saya bangun dia lari ketakutan. Dia lari ketakutan. Padahal kalau mau dipikir dia laki-laki, saya perempuan. Ngapain kau takut? Mungkin kau sekap saja saya. Saudara, saya percaya bahwa mungkin ketika dia memandang saya, dia melihat ada sesuatu yang membuat akhirnya dia takut dan dia lari, saudara. Dan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Ada banyak kejadian-kejadian. Ketika juga kami melakukan perjalanan penginjilan di daerah Buah. Daerah Buah itu tidak ada gereja, saudara. Daerah Palopo, sekitar Palopo. Kami menginjil secara nyata, memberitakan firman. Saudara, orang yang keras, bisa saja mereka mungkin bunuh kami. Ada 2 orang perempuan kami melayani. Tetapi luar biasa Tuhan memberikan kami keberanian. Ada yang menerima, ada yang teriaki kami, ada yang melempari kami dengan traktat yang kami bawa, saudara. Tetapi kami tetap menceritakan tentang kasih Tuhan. Walaupun kami harus membayar harga, kami dihina dan kami dilempari, saudara, dengan kertas-kertas yang kami bawa.
Nah saudara, ada banyak perjalanan hidup yang saya jalani ketika saya menjalani kehidupan saya melayani Tuhan saudara. Tetapi pembelaan Tuhan selalu terbukti bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat Tuhan, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sama halnya dengan saya dan saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengiring Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan akan melakukan semua dengan sempurna. Apa yang kita mau, Tuhan lakukan dengan sempurna untuk saya dan saudara. Kita butuh berkat, Tuhan akan memberkati dengan cara Dia, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Kita butuh pemulihan kesembuhan. Tuhan akan melawat dan menjaga, memberikan pemulihan kesembuhan bagi kita. Asal kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Kenapa saya berani berkata seperti ini? Karena itu sudah terbukti di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan itu merupakan hal yang luar biasa. Dan kami tetap mengambil keputusan dalam hidup kami. Bahkan awal tahun 2022 kami selalu berkata kami akan tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan tetap membangun semangat untuk melayani Tuhan. Kami akan tetap meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kami roh kerendahan hati. Supaya kami melayani Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang tulus dengan apa yang ada pada kami. Tuhan lakukan dengan sempurna. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi hal yang terakhir, firman Tuhan datang kepada kita. Kita belajar dari sosok seorang Raja Daud. Itu dia memiliki integritas, memiliki ketulusan hati. Jadi miliki ketulusan hati itu di hadapan Tuhan. Menyembah, memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Maka kita akan semakin diberkati. Berkati secara rohani saudara. Kadang orang bilang, kalau kita setia kita akan diberkati dengan jasmani. Diberkati secara rohani. Jadi motivasi kita jangan lain ya saudara ke gereja karena mau diberkati secara jasmani. Bukan. Kita ke gereja karena kita mau diberkati secara rohani. Amin. Haleluya. Karena berkat jasmani akan mengikut kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tulus di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan. Jadi Daud adalah seorang yang sederhana, dapat diandalkan. Selalu berusaha untuk hidup benar, hidup jujur, dan hidup rajin di hadapan Tuhan. Karena semua itu diminta Tuhan untuk orang yang percaya mengasihi Tuhan. Kadang orang bilang, nanti saya diberkati cukup berdoa. Tidak mungkin saudara, Tuhan berkati kita dengan secara tiba-tiba. Kita harus berdoa, bekerja. Firman Tuhan bilang, berdoalah dan bekerja, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudara mungkin ada yang tahu bahwa saya juga bekerja saudara. Saya tidak hanya melayani Tuhan, saya tidak hanya menyembah Tuhan, tetapi saya juga buat kue untuk jual. Dan Tuhan memberkati saya dengan apa yang ada dalam diri saya. Saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Berusaha untuk melakukan yang baik seperti yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Sehingga dia dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang berarti di mata Tuhan. Segala sesuatu Daud melakukannya dengan ketulusan. Melayani dengan tulus, memuji, menyembah Tuhan dengan tulus, berdoa dengan tulus. Maka Tuhan melakukan semuanya baik di dalam kehidupannya secara pribadi. Semua dilakukan dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Membuktikan dia mengasihi Allah dia. Seorang Daud mampu melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidupnya. Dan itu pun terjadi bagi saya dan saudara. Kita pun mampu melakukan semua ketika kita berserah dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hidup berserah dalam roh. Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Sebab roh Tuhan yang ada di dalam diri Daud sama roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang akan menolong, memampukan kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah roh yang sama yang Engkau berikan kepada Daud, Engkau berikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangun semangat kami Tuhan. Berikan kami roh kerendahan hati. Berikan kami ketulusan. Hati yang murni di hadapan Tuhan. Sehingga kami dipandang oleh Tuhan.
menjadi orang yang berarti di mata-Mu Tuhan. Sehingga kami dipilih menjadi seorang yang betul-betul layak di hadapan Tuhan. Layak menerima mahkota kehidupan. Layak menerima semua berkat-berkat yang Kau janjikan kepada kami. Seperti apa yang dialami oleh seorang Daud. Dia diberikan kesempatan oleh Tuhan. Dipilih dan dikhususkan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, walaupun dia hidup di dalam kesederhanaan. Walaupun dia mungkin adalah orang yang tidak dipandang oleh manusia. Tetapi pada akhirnya Tuhan memandang dia dengan sempurna. Karena dia adalah orang yang tulus di hadapan Tuhan. Temukan itu di dalam hati kami pagi hari ini. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Tidak harus sempurna Engkau minta bagi kami. Tetapi kualitas yang dikehendaki oleh Allah. Biar Tuhan temukan itu di dalam kehidupan kami. Memiliki semangat yang luar biasa. Memiliki roh kerendahan hati. Ketulusan yang murni. Melakukan semua yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, mau seperti-Mu Yesus. Amin, haleluya Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Memuliakan lebih sungguh-sungguh, ku mau seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami kepada-Mu Bapa. Kiranya Engkau menyempurnakan seluruh kehidupan kami Bapa. Amin, haleluya. Setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bahwa pagi hari ini Engkau memberkati kami. Engkau telah menemukan kualitas-kualitas yang baik bagi kami. Supaya kami menjadi umat Tuhan yang tetap tunduk di hadapan Tuhan. Yang memiliki semangat yang besar. Yang memiliki roh kerendahan hati di hadapan hadirat Allah. Itulah yang Engkau kehendaki bagi kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan setiap firman-Mu, tanamkan itu di dalam setiap hati kami. Biar lewat firman-Mu kami bertumbuh dan berbuah lebat.
Semakin hari kami semakin memperlihatkan bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan dan kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada persembahan 1, persembahan 2, dan di depan kita ada ayat Alkitab. Jadi bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini yang belum mendapatkan ayat renungan tahunan, boleh maju ke depan ambil ayat Alkitab ini. Oleh sebab itu sebelum kita memberi persembahan dan mengambil ayat Alkitab, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan kami bersyukur bahwa Allah hadir di tempat ini menyertai kami, melawat kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kepada untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau memberikan kami roh sukacita mencintai pekerjaan Tuhan di tempat ini, karena bukan untuk dipandang manusia, tetapi semuanya kami kembalikan sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, ya Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami jemaat Tuhan yang belum mengambil Tuhan ayat Alkitab, biarlah Tuhan berkati, urapi Tuhan setiap ayat firman Tuhan yang jemaat ambil itu berdasarkan atas kehendak Tuhan, atas kerinduan Tuhan, atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya. Amin. Persembahan bagi Tuhan. Besok ada undangan Natal dari DPA ya, untuk youth ya, pemuda-pemudi yang ada di tempat ini yang pengen hadir besok bisa kumpul di tempat ini 5:30 karena acaranya jam 7, jadi jam 6 akan berangkat ke tempat acara. Jadi khusus pemuda-pemudi ya, atau yang masih merasa muda. Ya, puji Tuhan. Kalau Pak Nana juga pengen ikut enggak apa-apa. Puji Tuhan. Iya, haleluya. Untuk kegiatan hari minggu depan belum ada ini ya, belum mulai ya. Nanti awal Februari kita akan memulai ibadah mezbah keluarga kita, dan dari sektor-sektor yang lainnya, dari kaum wanita dan kaum pria nanti menyusul.
Untuk hari Sabtu depan ada doa puasa di tempat ini dan malamnya akan tetap latihan. Dan hari Minggu kita akan bertemu kembali di tempat ini jam 9 dan di Pakato jam 7 pagi. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Kita angkat pujian bagi Tuhan, mari kita bangkit berdiri semua. Oh ya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, boleh jemaat Tuhan yang baru beribadah di tempat ini bisa melambaikan tangan. Ada yang baru beribadah? Oh puji Tuhan, ada 3 orang. Bisa kiri kanannya beri salam satu sama yang lain. Puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang baru pertama hadir. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir di tempat ini. Kami percaya kehadiran mereka tidak secara kebetulan, tapi Tuhan punya maksud yang indah buat kehidupan mereka ya Bapak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjamah mengurapi mereka, menyertai mereka dalam setiap pekerjaan usaha atau pencarian mereka. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan, ditinggikan, dan kerinduan kami Tuhan, mereka bisa bersama-sama dengan kami tempat ini untuk beribadah, untuk melayani Tuhan dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada diingat kembali. Kemarin di grup sudah ada jadwal untuk diisi masing-masing keluarga untuk kegiatan mesbah keluarga kita sepanjang tahun ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang belum sempat mendaftarkan keluarga mereka untuk ibadah mesbah keluarga, bisa menghubungi Ibu Evelyn ya untuk segera didaftarkan, karena ibadah di rumah kita adalah berkat Tuhan ya. Jadi jangan kita tersandra, aduh ibadah berarti harus masak ini itu. Tidak usah. Ya kalau memang cuma air putih saja. Yang penting kita beribadah. Kalau jemaat Tuhan mungkin rumahnya tidak bisa, kurang cocok untuk dipakai beribadah, bisa mengalihkannya ke pastori di tempat ini. Ya. Terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai.
Engkau Bapa yang maha besar. Terpujilah Engkau Allah yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat perjumpaan yang indah dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami telah mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memuaskan jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami jemaat-Mu Tuhan. Tuntun kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami. Agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu kami tanamkan dalam hati kami. Agar kami tidak berdosa kepadamu Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan. Berikan kami semangat, ketulusan hati, kerendahan hati. Untuk setulus-tulusnya kepadamu Tuhan. Mencari Engkau, mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kehidupan kami, jemaat-Mu berkenan kepadamu. Kami hidup dalam ketaatan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu Tuhan yang telah Kau pakai supaya luar biasa. Pengurapan turun atas hamba-Mu. Bahkan dia lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun dia mengabarkan Injil kebenaran-Mu. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanannya. Berkati rumah tangganya. Anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terpujilah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan, pekerjaan kami, rencana kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun jemaat-Mu Tuhan. Pada minggu ini mungkin akan kembali ke tempat di mana Engkau menempatkan mereka Tuhan. Di luar kota. Engkau besertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau pimpin mereka agar tiba di sana dengan selamat. Di sana nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Pakai dia sebagai saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dimanapun kami Engkau menempatkan kami Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja PNS, bahkan pengusaha Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai saksi-Mu lewat kehidupan kami Tuhan. Orang-orang di sekeliling kami dapat melihat Engkau Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia lemah. Kami hanya debu tanah adanya. Tapi kami punya Allah yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Menjadikan kami biji mata-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk tetap bertahan, bersemangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Begitupun juga Tuhan, kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan bangsa ini. Pakai kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Sebagai saksi-Mu Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini. Sehingga jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini mengenal Engkau bahwa Engkau Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Pemerintah kami, khususnya mulai Bapak Presiden sampai ke pelosok tanah air RT RW Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, hikmat daripada-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan memerintah dengan takut akan Engkau sehingga kami umat-umat-Mu aman memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pergumulan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa sehingga bangsa ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Hujan pertobatan turun atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sehingga
sorga semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kota Makassar Tuhan, Engkau menempatkan kami di sini sebagai penjaga-penjaga kota ini. Karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Oleh Tuhan, berkati kota Makassar Tuhan, berkati Bapak Wali Kota Makassar Tuhan, berikan kekuatan Tuhan, hikmat yang takut akan Engkau, memerintah Tuhan dengan takut akan Engkau, mengambil keputusan yang terbaik buat kota Makassar, sehingga kota Makassar menjadi kota yang sejahtera. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Penggemblaan KBI Okumene ini kami serahkan ke dalam tangan. Ibu Gembala kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Sekeluarga anak-anaknya, mantu dan cucunya kami serahkan ke dalam tangan. Engkau berkati urapi mereka Tuhan. Untuk melayani Engkau dengan setulus hati mereka Tuhan. Menggembalakan kami jemaat yang Engkau percayakan kepada mereka. Membawa kami jemaat lebih lagi menjadi jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, perkembangan jemaat ini kami serahkan ke dalam tangan. Sungguh banyak kursi yang kosong Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, jikalau kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Sekali lagi seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Anak-anak kami Tuhan, mulai dari sekolah minggu sampai pemuda Tuhan. Kami orang dewasa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami. Untuk lebih sungguh-sungguh Tuhan. Di dalam Engkau. Bersemangat di dalam Engkau. Melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa di sorga. Para pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba yang telah melayani Engkau pada siang hari ini. Biarlah berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka. Untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Membawa kami jemaat lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Keluar masuk pintu rumah kami. Kami aman dalam naungan kasih sayang Tuhan. Malaikat surgawi-Mu memegari kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkatinya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau telah menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ini kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu seutuhnya dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau yang berdaulat atas penuh ke atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan kami berdoa untuk mengajar kami berdoa seperti Tuhan yang mengajar kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan, berkat yang membawa kita ke dalam seluruh perjalanan hidup kita. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya kita tetap menikmati berkat Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus Selamat hari Minggu para seluruh jemaat Tuhan. Tuhan
penutup dipimpin oleh saudari Ibu Ebi. Lira. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Bapa. Engkau telah menyertai pelayanan kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya semua Tuhan karena urapan-Mu dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami akan menutup, kami sudah menutup ibadah ini, di mana kami sebentar akan pulang Tuhan. Engkau sertai lindungi kami, tiap-tiap pribadi kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau sertai kami di perjalanan, tibakan kami dengan selamat Tuhan. Kiranya kami juga bisa menceritakan semua perbuatan baik-Mu Tuhan kepada keluarga kami yang kami tinggalkan di rumah. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa yang luar biasa. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Des. Iya, arisan.